Welcome to Omera Circle Doku Vlog Trading Ignis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Omera Sandi. Di video ini kita akan ngebahas support dan resisten gitu ya. Video kelanjutan dari tentang mengenal candlestick gitu. Kita akan membaca, mudah-mudahan teman-teman nggak boring ya. Intinya kalau teman-teman boring jangan lupa sediakan cemilan, kalau teman-teman suka sebat sediakan sebat dan juga kopinya biar kita ngebahasnya lebih santai kayak gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang ingin terjun di dunia trading khususnya para pemula lebih paham kembali. Dan juga buat teman-teman saya ingatkan kembali, kalau teman-teman membutuhkan PDF ataupun dokumen ini, teman-teman bisa tinggal klik link di bawah ya, sudah saya sediakan di deskripsi, tinggal download aja, intinya gitu. Oke, yuk kita bahas support dan resisten. Support resisten tuh ada 5 ya guys, yaitu yang pertama ada classic support dan resisten, yang kedua ada trend line, yang ketiga ada Fibonacci retracement, yang keempat ada round number atau bisa disebut level psikologis, yang terakhir adalah dynamic support dan resisten atau para trader yang sudah paham itu yang bisa disebut moving average kayak gitu ya. Oke, bentar ya, saya sebat dulu biar lebih nyantai kita ngebahas support resisten kali ini. Yuk, penting untuk kita paham support dan resisten ini bab pertama. Secara sederhana, support dan resisten diibaratkan sebagai dua atribut yang paling banyak dibahas dalam analisis, di mana support adalah level yang berpotensi menahan penurunan harga. Sedangkan resisten adalah area level yang berpotensi menahan kenaikan harga. Level-level ini digunakan untuk menentukan apakah harga akan terus berlanjut ataupun berbalik, yang bisa kita sebut tuh breakout, breakdown, ataupun pembalikan harga bisa disebut reversal kayak gitu ya. Nah nih, pada dasarnya support dan resisten bertujuan untuk mengetahui area yang tepat saat mengambil posisi beli atau jual dan menentukan target dari pergerakan harga kayak gitu ya guys. Oke, nah nih yang penting banget nih, area support pada umumnya adalah area yang dipakai sebagai acuan untuk mencari posisi beli, sementara area resisten dipergunakan sebagai acuan untuk mencari posisi jual kayak gitu. Ya kurang lebih rata-rata para trader itu untuk mencari posisi order ya gitu ya teman-teman, itu bisa memakai acuan support dan resisten kayak gitu. Nanti ada contohnya kok. Nah ini perbedaan dari support dan resisten. Saya bacakan yang pentingnya aja ya guys. Nanti kalau teman-teman emang kepingin membaca, teman-teman tinggal download aja, linknya sudah ada di deskripsi. Pada dasarnya SNR bertujuan untuk mengetahui area yang tepat saat mengambil posisi beli atau jual dan menentukan harga dari pergerakan harga. Area support pada umumnya adalah area yang dipakai sebagai acuan untuk mencari posisi beli, sementara area resisten dipergunakan sebagai acuan untuk mencari posisi jual. Nah ini resisten level yang berpotensi menahan kenaikan harga. Yang kedua sebagai area acuan untuk mencari posisi jual. Support level yang berpotensi menahan penurunan harga. Yang kedua sebagai area acuan untuk mencari posisi beli. Nah karena video sebelumnya itu kan saya sudah ngebahas mengenal candlestick tuh. Nah di sini sudah saya memberikan keterangan nih, bentuk candlestick yang dipercaya dapat menentukan pergerakan selanjutnya. Nanti saya bahas ya untuk prakteknya ya, sedikit mempraktekkan lah intinya kayak gitu. Oke, next. Nah ini adalah prinsip support dan resisten ya teman-teman. Teman-teman tinggal membaca. Nah ini prinsip support. Support secara ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah level di mana penawaran mulai berkurang dan permintaan bertambah, sehingga jika hal tersebut terjadi harga-harga akan naik pada level tersebut. Nah gitu ya.
Prinsip resisten. Sementara itu, resisten secara ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah level di mana penawaran melampaui batas maksimal dan permintaan sudah mulai berkurang, kayak gitu ya. Sehingga harga pasar akan turun pada level tersebut gitu. Nanti saya praktekkan. Sedikit saya praktekkan. Nah, ini konsepnya, teman-teman bisa baca. Nah, bagaimana cara menentukan support dan resisten yang benar? Nah, gitu ya. Nah, ini sudah saya berikan contoh sih sebenarnya, nanti saya praktekkan aja biar teman-teman bisa tahu. Nah, itu garis sudah saya kasih tahu ya. Mudah-mudahan teman-teman lebih paham aja sih, lebih aware aja kayak gitu. Intinya tuh kepingin teman-teman tuh jangan dihafalin sih. Yang lebih enaknya tuh dipahamin kayak gitu. Nah, ini contoh juga. Nah, bagaimana cara menentukan support dan resisten yang benar? Ini juga saya berikan contohnya sih ini tadi kayak gitu. Nah, ini trend line yang saya tadi bilang kan ya, support dan resisten tuh ada bermacam-macam tuh. Ada yang horizontal yang bisa kita sebut klasik, yang kedua ada trend line kayak gitu. Trendline merupakan salah satu metode yang dapat digunakan sebagai support dan resisten. Untuk bisa menggambar trendline dengan baik, Anda harus mengenali trennya terlebih dahulu dengan menggabungkan minimal 2 titik lembah saat keadaan uptrend dan menggabungkan minimal 2 titik puncak saat keadaan uptrend. Jika harga mendekati garis trendline, maka peluang area dapat terbuka menjadi area resisten atau support seperti gambar di bawah ini. Nah, seperti ini ya guys. Nanti saya praktekkan sih, tapi nggak semuanya. Nah, karena nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan juga, akan ngebahas satu persatu kayak gitu ya. Nah, ini contoh uptrend. Nah, ini yang tadi ini downtrend ya, ini yang uptrend. Nah, ini Fibonacci. Nah, ini sebenarnya penting juga sih Fibonacci. Jadi sebelum kita terjun ke dunia trading ya, terus teman-teman udah paham banget sama yang bisa kita sebut tadi ya, support dari resisten yang horizontal dan juga trendline. Nah, Fibonacci retracement itu juga penting banget. Jadi kita udah tahu area yang bakalan dia tuju kemana, dan terus dia akan reversal kemana, dia akan berbalik arah harga kemana. Itu pakai Fibonacci itu enak nih. Tahukah Anda bahwa Fibonacci retracement merupakan alat analisa yang cukup banyak diandalkan oleh trader dan dapat berlaku sebagai support dan resisten ya, seperti yang saya bilang tadi ya kan. Fibonacci hampir selalu ada dalam perangkat trading karena dianggap sebagai alat analisa utama atau sekedar tambahan bagi trader pemula maupun berpengalaman. Karena ini penting banget sih, yang intinya tuh penting banget karena kan setiap time frame itu berbeda-beda support dan resistennya kayak gitu ya. Yang sudah saya bahas yang di video sebelumnya sih sebenarnya. Nah, ini level-levelnya ya. Nah, saya tuh cenderung saya pribadi itu cenderung menunggu di level 38, 50 sama 61. Di situ enak banget sih. Nah, ini ada contohnya juga nih. Ini yang saya jelaskan tadi yang sebelum kita masuk ke Fibonacci nih. Level-level tersebut kerap dijadikan sebagai acuan untuk menentukan area support dan resisten. Oleh karena itu, Anda dapat mengambil beberapa level populer yang biasa dijadikan acuan untuk menentukan support dan resisten, yakni 38, 50 dan 61 seperti yang saya ucapkan tadi. Ini pun juga sama ya. Ini tuh 61, 382 dan 0,5. Ini penting banget sih, tergantung trennya. Nanti saya jelaskan. Nah, ini about round number atau bisa kita sebut tuh psikologis harga. Jadi gini, nanti saya jelaskan juga. Apa itu round number? Round number merupakan suatu level yang merupakan angka bulat dan cukup mudah untuk diingat. Kayak gitu. Jadi angka di belakang kalau itu bulat, maksudnya kayak gini ya, 1.300 atau 144 itu bisa kita anggap adalah titik support dan resisten kayak gitu. Semakin bulat angka harga pada chart, maka semakin kuat posisi harga tersebut untuk dijadikan support dan resisten. Tapi saya pribadi nggak pakai ini ya guys.
Yang penting teman-teman tuh tahu aja kalau support dan resistance tuh banyak banget, ada 5. Cuma saya cenderung nggak pakai ini kayak gitu. Saya cukup pakai klasik, trendline sama Fibonacci. Nah, ini contohnya. Gitu. Nah, ini moving average yang salah satu indikator yang populer ya buat para trader pemula maupun yang udah berpengalaman ya. Moving average sering disebut support dan resisten dinamis, dynamic support dan resisten dikarenakan metode ini bergerak sesuai dengan pergerakan harga. Moving average bersifat mengikuti tren dan tertunda karena dibuat berdasarkan harga yang telah terjadi. Jadi bentuknya tuh kayak itu ya, lagging. Jadi nggak umpama per sekian detik tuh candle bergerak. Nah, moving average tuh nggak bakalan mendahului pergerakan candle, tapi dia akan lagging. Jadi candlestick dulu yang bergerak, baru moving average yang bergerak. Jadi tetap perlu ya, kayak support dan resistance horizontal itu tetap perlu. Nah, ini contohnya. Nah, gitu. Gitu ya. Ya, intinya selalu atur SL dan selalu atur SL dan TP yang sesuai pada area-area support dan resistance sebagai acuannya. Itu yang paling penting ya. Oke, kita akan ngebahas sedikit. Ini saya tutup. Nah, di video sebelumnya saya kan udah ngomong tuh, dan saya juga juga open price ya, itu tanggal 28 Februari. Ini alhamdulillahnya sudah saya ambil ya hasil profitnya tuh. Ini hasil profit selama 2 mingguan lah, karena saya open lotnya cukup gede kemarin itu. Udah saya ambil ya, udah saya TP, udah kirim ke rekening nih, enaknya gitu. Nah, ini saya beri contoh dulu. Ini itu di time frame daily gold ya, karena saya sering cenderung trading di gold. Nah, ini kan ada level-level support ya guys. Nah, ini bisa kita ambil tuh adalah titik supportnya. Ini level supportnya, ini adalah titik resistennya, karena kemarin ini belum terjadi yang ini. Nah, ini. Nah, di sini saya order. Di sini saya order di tanggal 28 Februari. Ya kan? Akhirnya dia naik karena di sini ada titik support, ditambah lagi ada candle pattern yang bisa disebut morning star, dan alhasil dia naik menyentuh resisten ini. Nah, gitu. Itu adalah contoh kecil ya. Nanti saya akan ngebahas lebih lanjutnya satu persatu. Jadi buat teman-teman tunggu aja lah di video saya selanjutnya. Nanti dari 5 candlestick yang sudah saya ucapkan tadi, itu nanti saya akan bahas satu persatu. Jadi buat teman-teman tunggu aja videonya kayak gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya buat teman-teman, dan juga saya ingatkan buat teman-teman apabila ingin PDF-nya untuk baca-baca, teman-teman bisa aja klik link di deskripsi, sudah saya taruh di situ. Silakan download, semuanya gratis kayak gitu. Cuman kalau teman-teman lihatnya tuh hanya ada 2 PDF, karena itu saya sengaja ya, nanti biar berkelanjutan, nggak semata-mata udah saya taruh semua di situ materinya, teman-teman langsung download semuanya tanpa teman-teman mengerti kayak gitu. Oke, untuk pembahasan tentang support dan resisten cukup sekian. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.